Walau korodo lamun akad kirot sopal amilu amil akhara ing wong kang leh ing wong liya oleh akad kirot biiznil maliki kran oleh izine malik liyu syarikahu krana yen tong syaraka sapa amil lan akhar bil amali ing dalem kerja waribhi lan pati lam yajus maka ora wenang apa qarada bil asahi dalam qolasoh. Ketika akad kirot sudah resmi antara amil dan malik, entah itu dengan bagi hasilnya 50%-an atau berapa terserah. Misalnya 50%-an padine labane, lalu yang 50% itu akan dibagi dua. Jadi amil minta izin kepada malik untuk melibatkan orang lain, pihak ketiga, dan diizini oleh malik. Tapi tidak melupa di dalam masalah persentase laba. Jadi kalau 50% ya tetap 50%, hanya saja 50% itu nanti akan dibagi antara amil dengan akhir. Berikut pekerjaannya juga dibagi antara amil dan akhir. Dan semacam ini bagaimana? Menurut qolasoh tidak sah. Karena amil tidak punya hak. Menurut kedua sah. Wasani bilas wasani utawi kol kang kaping pindho iku ya juzu wenang apa korot kamalau korot kaya oleh akad kirot sapa al malik isnaini ewang loro ibtidaan ing dalam kawitan. Wa ajaba al awal wa ajabalan jawab sapa al awalu kol awal sahibu kol awal, maksudnya ora kol awale sing jawab ya ora. Lane sapa disohong sahibu qaul awal, yaitu qolasoh yang mengatakan tidak sah. Alasane bi anal kirot iku ala khilafil asli. Akad kirot niku nulayani ngatasi kias. Masalahnya kalau kias kerjaan itu harus maklum, opah itu harus maklum. Sementara di dalam akad kirot ini kerjanya nggak jelas. Nggak jelasnya bagaimana kan kerjanya jelas anu ngono kae. Kerjanya itu berapa hari, berapa tahun, berapa anu nggak jelas karena untuk laku dan tidaknya dagangan itu masih spekulasi. Bisa menjadi cepat, bisa menjadi lambat. Demikian pula masalah ongkosnya 50% itu berapa, ini juga nggak jelas. Dikarenakan 50% itu kadang malah merugi sehingga gak dapat sama sekali, atau 50% itu lebih kurang dari ujratul misli, karena mestinya kalau harian satu hari 50.000 misalnya, tapi karena nggak laku-laku hanya dapat 25 masih dibagi lagi 2 orang. Nah namanya dagang ya ngoten niku spekulasi. Kalau nggak spekulasi ya tidaklah. Berarti disinilah yang letak daripada akad ghairi, akad yang ala khilafil qiyas itu semacam itu. Qiyas itu ya kerjaannya harus jelas, ujrohnya juga jelas, itu namanya kias. Yang ghairul kias boleh kalau memang alasan hajat, alasan sulit. Seperti ini kan ala ghairul kias karena sulit kita menentukan, seperti wartel. Wartel itu warung telek. Nah, itu kan atau mandi, nah, itu kan mestinya di dalam ijarah ya harus dijelaskan berapa habisnya
air berapa lamanya di sana, harganya berapa. Tapi ndak, itu karena sulit untuk dibatasi. Mereka kadang-kadang sakit perut sehingga agak lama sekali dan kadang menghabiskan air banyak dan sulitnya, sehingga dengan khuris, dan hajat itu diperbolehkan. Inilah cara mazhab Hanafi niku disebut dengan istihsan. Dikeluar dari kias karena ada darurat, keluar dari kias karena ada hajat, itu termasuk diperbolehkan karena istihsan. Yes, ora apa-apa lah macamnya gak iso. Dan itu harus dilaksanakan kebutuhan. Kalau nggak dilaksanakan ya kita juga sulit kalau akan buang tel. Kalau tidak ada warung, ada wartelnya, kan buang telnya kan repot, nah, demikian pula di dalam masalah kirot. Ini kadang ada orang yang ahli di dalam perdagangan. Orang yang ahli dagang itu lesannya niku gampang dipercaya karo wong walaupun to sering ngapusi niku ya. Ati lek nawakno barang gampang dapat job ngono lho anune, dapat respon. Lah kalau tidak dan ada orang yang punya harta tapi gak bisa dagang. Kalau tidak bakat dagang itu ya didep berkali-kali berhari-hari ya gak laku-laku. Seperti dagang mobil itu aja. Dagang mobil itu kalau yang menawarkan pedagang belantik itu diluke ya suara plek dan lepas. Tapi kalau jual sendiri sampai ditulisi dijual kan boleh gak laku-laku. Ya aja duduk bakat ya. Nah, dalam hal ini untuk mengembangkan hartatan kalau tidak diperbolehkan, ini kesulitan. Sangat dibutuhkan. Sementara untuk menentukan berapa lama pekerjaannya, berapa banyak ongkosnya, ini pun juga sulit. Makanya keluar dari kias dengan cara istihsan karena hajat. Mengingat ini transaksi yang ala khilafil kias, maka tidak diperkenankan kecuali yang warid yang ada. Harus berhati-hati, tidak boleh hanya dengan pindah dari maudhu'nya. Wa maudhu'u tawi sasarane kirat iku ayak kita ento ngakati sapa al-amil, sapa al-malik wal amil. Fala ya'dilu mengkora kena ngalih sapa amil ayak ila ayak kita maring yen to ngakati sapa amil ing kirat. Jadi mestine akad kirat itu maudhu'nya sing ngakati ya malik. Ayak kidal malik wal amil, antara amil dan malik. Kok di sini malah justru sing ngakati amil terhadap amil liya. Lah ini kan ya nggak pas, nggak bisa. Ya ini apa itu namanya sistem tekstual. Cara anune pakai tagnya. Tapi kalau kita pakai kontekstual, sing penting niku sama-sama ridho, ya no problem. Lah, yang perlu kita pahami pula bahwa di dalam akad yang fasid, kalau memang tidak tujuannya untuk apa itu namanya ta'atil uqud al-fasidah, bukan tujuannya ngelakoni akad yang fasid, tapi karena untuk salamatil haq, itu tidak apa-apa. Sebab melakukan akad fasid itu yang tidak boleh kalau memang qasdu ta'atil uqud al-fasidah, sebabnya tala'ub bidin. Kedua, walaupun toh di situ fasid, yang kalau memang ta'atil uqud al-fasidah itu haram, asalkan ridho sama ridho, itu tidak ada tuntutan di akhirat. Sebab di dalam masalah
di akhirat, urusan di akhirat itu dituntut atau tidak bukan minta maaf dan tidak, bukan membayar dan tidak, tapi ridho dan tidaknya Malik. Makanya punya hutang berapapun walaupun nggak dibayar, Maliknya ngeridoni gak dituntut besok. Nggak dituntut. Makanya kalau kamu memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada engkau, memberi hutang kepada engkau, dia tidak akan, engkau gak bisa menuntut, tapi Allah akan memberi ampun kepada kamu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika disalahi oleh Mistah, di mana Mistah niku sepupune, kebutuhan setiap harinya dicukupi oleh Abu Bakar, dan tiba-tiba dia ikut menviralkan berita hoax tentang fitnah perselingkuhan Dewi Aisyah dengan Sofwan. Akhirnya Abu Bakar marah dengan Mistah dan berjanji untuk tidak akan memberi nafkah lagi, bersumpah untuk tidak memberi nafkah lagi. Tapi oleh Allah Ta'ala langsung ditegur dengan dawuh wala ya'tali ulul fadli minkum wasaati ayyutu lil qurba wal masakini wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kowe nglakoni kaya ngono ora kepingin disepuro karo pangeran. Memang berhak kamu, tapi kalau kamu memberi maaf, kalau kamu mau mendekat, Allah yang akan memberi ampun kepada kamu. Siji, nomor loro, wa man itada alaikum fa'tadu bimisli ma tada alaikum wa man afa faman afa faulaika wa man ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'un bima'rufin au bi ihsan. Jadi memang orang yang itada alaikum, orang yang menganiaya kepada kamu, maka kamu akan berhak menganiaya kepada mereka. Kalau tidak dilaksanakan di dunia, besok nanti akan di akhirat. Niku asli nih. Tapi faman ufiya lahu min akhi syai'un fatiban ma'ruf wa ta'nila bisan dzalika takfifun min rabbikum wa rahmah wa man itada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Nah, tengriku lek gelem ngapura, mongko Allah yang akan memberi maaf. Ya, tinggal gitu saja. Lebih baik kita mendapat imbalan dari orang lain yang sehingga orang lain itu akan kebirit-birit kehabisan kebaikan. Apakah kita mempersilahkan, tapi Allah yang akan memberi maaf kepada kita. Tinggal pilih saja. Sampai milih apa niku jenenge milih dari Allah Ta'ala, ya ampuni saja, gak masalah. Dan afala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Pun
Falaya tilu ilaya kidahu maring yen to ngakati ing kirat ngono. Falaya tilu mengko ora kena pindah ilaya kita ilaya kita. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم Walaya dilu morara kindo-pindo ngalih orang kena ngalih sapa si amil ilaya kita manyen tengah kat ini ing kirat sapa alamilani amil luru. Jadi karena asalnya kirat itu yang akatan hanya malik dengan amil, tidak bisa hal ini dilakukan oleh dua amil. Walau qorodahu bil izni lian farida aribahu wal amalu jaza. Tapi walau qorodahu lamun akad kirat sapa amil ing akhir bil izni kelawan oleh izin lian farida krento dadi dewi sapa akhir birribhi kelawan bati wal amali lan amal jasa mongko wenang. Tapi kalau memang batinya tidak musyarakah dengan amil, antara akhir dengan amil ini gundang, tapi dagang sendiri dan nanti juga akan mendapat prosentase sendiri, ya gak masalah karena sama halnya dengan amil. Aku malik langsung dengan amil, betul. Paham ya? Jadi kalau memang amil tersebut kirat dengan yang lain, tapi supaya orang lain tersebut ya mendapat bati sendiri yang nanti hubungannya batine ya akan dibagi karo malik, tidak musyarakah dengan amil tadi. Dan amalnya juga demikian, amalnya sendiri tidak join, gak masalah. Karena ketika join keduanya, bati dan amal itu keduanya, ini disebut dengan syirkatul abdan. Di mana syirkatul abdan, syirkatul abdan itu lek cara mazhabi Imam Syafi'i tidak boleh. Dari cara Hanafi boleh. Yang biasa syirkatul abdan itu kayak manolan barang ini saya diunggahno wong loro sak truk wis kerjane pokoke ya dibagi wong loro, itu cara Syafi'i ndak boleh itu. Harus ada persentase penggaweane dhewe. Tapi kalau kita melok mazhabi Imam Abu Hanifah boleh. Yang boleh dari Syafi'i hanya syirkatul inan saja, selain inan nggak boleh. Wes. Wa bi ghairi idznihi. Lah. Tadi yang dipermasalahkan, yang dikhilafkan ketika amil itu akad kirat dengan yang lain dengan mendapat izin dari malik, ada kalanya kirat dengan orang lain tersebut akhirnya join antara amil dan akhir, dikerjain orang dua, labanya juga dibagi dua, yakni pembagian dari malik dibagi dua. Ini menurut Al-Asah tidak boleh, tapi muqabil asah tetap boleh karena tidak merugikan kepada malik. Walaupun dalam hal ini masih ada kejanggalan, yaitu ada syirkatul abdan. Tapi kalau memang atau mendapat izin cuman tidak join antara amil dan akhir, tapi berdiri sendiri-sendiri. Amil yo akad kirat sendiri, kemudian akhir juga akad batinya sendiri, kerja sendiri. Ini diperbolehkan.
Tapi kalau memang bigari idnin, ya semua ada amil kerja kepada dengan Malik, lalu mencari orang join lain tanpa mendapat izin dari Malik. Kalau seperti ini berarti fasidun. Wa bi ghairi idnihi fasidun. Ayu tawi qorodo kiratul amil al akhar bi ghairi idnil Malik iku fasidun fasad. Kalau fasid berarti nanti kembalinya kepada ujratul misli. Sebab masing-masing bekerja untuk toma'an lil ujroh, tidak bekerja untuk gratisan. Fa in tasarrafa asani ya fatasarrufu ghosibin. Karena di situ akad fasid, maka fa in tasarrafa makalamun nasarupaken sapa asani amil kang nomor loro, gini ku akhir orang yang dilibatkan oleh amil tadi. Niki amil sing nomor loro niku. Ya fatasarrufu ghosibin. Berarti tasarrufnya wong gosop. Lah tasarrufnya gosop bagaimana? Orang gosop pada sesuatu itu hasilnya menjadi miliknya sublah, dan dia tidak pernah berhak mendapatkan upah. Tasarrufu fatasarrufu ghosibin lek ngono tasarrufu fayat manu ma tasarrufa fihi. Fa in tasarrufa asani ya fatasarrufu ghosibin mongko iku tasarruf utawi tasarrufi ghosib iku tasarrufi sani kene. Ati jawabe mubtada khabar. Lek ngono karena di situ tasarrufu ghosib fayazmanu mongko kudu tanggung jawab sapa si asani ma ing perkara tasarrufa kang nasarupaken sapa sani bingba. Kata tanggung jawab itu baik gegabah atau tidak gegabah tetap harus tanggung jawab ketika ada kerusakan, itu namanya doman. Beda dengan amanah. Amanah itu ketika tidak gegabah tidak kewajiban untuk doman. Tapi kalau gegabah ya semuanya doman, semuanya wajib tanggung jawab. Nah dalam hal ini kok disebut dengan doman karena menasarufkan tasarufnya gosip itu sendiri sudah gegabah, murah merontuwi kok ditasaruf ngoten lho. Ora melok ora dikongkon barangi wong terus ditasarufno ya gosop yo ngoten. Beda dengan kalau kita nanti mengikuti pendapatnya Hanafi di mana bai'ul fuduli itu diperbolehkan asalkan kemudian orang Malik mengizini. Tidak apa-apa. Hal itu karena Rasulullah pernah memerintahkan sahabat untuk membeli kambing satu dengan 6 dirham. Kemudian oleh sahabat tersebut diberikan 6 dirham dapat 2 kambing, dan kemudian kambing yang satu dijual laku 6 dirham. Makanya uangnya 6 dirham rutuh lan oleh kambing. Iki jelas tasarruf bai'ul fuduli. Dengan Kanjeng Nabi disuruh membeli
kambing 6 dirham terus ditukokno loro terus satu dijual kan mestinya miliknya Kanjeng Nabi terus dijual tanpa izin Kanjeng Nabi. Namun Kanjeng Nabi malah mendoakan barokah. Kanjeng Nabi merestui. Di sini memberikan pemahaman bai'ul fudul itu walaupun tidak sah, tapi kalau kenyataannya bagi pemiliknya itu mengizini enggak apa-apa. Hal ini biasa dilakukan oleh konco-konco bolo pasar ketika ditinggal ngising, tinggal adus, ada orang membeli terus dikasih dijualin, didoli ini kok dijualin. Ketika penjualnya tidak ada terus ada orang membeli, dia dijualkan. Nah ini kan tanpa izin. Nah ini juga namanya bai'ul fuduli. Kalau nanti itu mengizini ya boleh, kalau tidak mengizini ya gak boleh. Itu melok Abu Hanifah. Dan kol sani dari Syafi'iyah. Tapi lah cara Syafi'iyah kan juga boleh bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli ini apa enggak diperbolehkan, ngeten dia. Wes. Wa inistara fi zimmati wa salama almal fi saman wa rabaka fi ma istarah. Wa rabaka fi ma istarah. Wa kulna bil jadid fi ma idastara al ghasib fi dhimmah wa salama al maksub fi saman wa rabaka fi mastarah an-narib khalahu faribuhu kunalil amil al awal bilasah. Nih fa ini stara maka lamun tuku sapa asani yang tidak di sini tadi loh kan mestinya gosop. Kemudian ia membeli barang tapi lek membeli niku fi dhimmah. Fi dhimmah itu tidak dengan ainnya barang yang telah diberikan oleh Malik, ndak wis tak tuku 1000 niku jenenge fi dhimmah. Tak tuku 5000 niku fi dhimmah. Tidak harus uang yang dari Malik, pokok sing penting 5.000. Kemudian wasalam malan masraken sapa sani al mala ing bondo fisamani ing dalem saman krana tukune niku fi dhimmah. Kemudian harta disasrahkan dengan saman dan ternyata belum dibayar kok fi dhimmah terus didol barangnya itu mendapat laba. Warobakaran badi sapa sesani fima ing dalam perkara istaro kang tuku sapa asani. Jadi dia membeli dengan fi dhimmah, kemudian dia masrahno bondo untuk saman liwati bondo sing dari dari Malik. Saman ini dibayar dengan samannya Malik. Dan ternyata barang ini setelahnya dibeli didol maneh badi. Konvistara itu berarti kan ya setelahnya dijual lagi. Ora tuku terus badi ini ora. Dijual badi. Lah, ini milik siapa badinya itu? Ini khilafiyah. Kalau kita menurut Qaul Jadid, wa gunalan ngucap sapa ingsun bil jadid fima ing dalem masalah dasar kang dalem marika tuku sapa al ghosib fi dhimmating dalem dhimmah wa salamalan masraken sapa ghosib al maksuba ing barang kang den ghosib pisaman ing dalem saman wa bakalan badi sapa ghosib fima ing dalem perkara istara kang tuku sapa ghosib anal ingkulna bil jadid bima idastarah anna ribha ing temen setune ribhun iku lau tetep ketbe ghosib. Nek ngono faribhu mengkau tawi badiuna ing dalam kene-kene istara iku lil amil al awal fil asahi dalam kaul asah
li anasania karo temesune kang kaping pindho iku wakilun anku saking amil awal. Jadi andai kata amil yang kedua itu diizini oleh diajak oleh amil yang pertama, gak oleh izini Malik, moro-moro ngejak join orang ketiga. Orang ketiga karena tadi kan sudah berdua antara amil dengan Malik. Di sini kan karena tidak di sini oleh Malik, mestinya kan tasarrufnya tasarruf ghasab. Tapi sekalipun tasarruf ghasab, dia dengan sama aku dengan membeli barang tersebut dengan saman fi dhimmah, terus dibayar dengan ketika hartanya diserahkan dibayar dengan saman dari Malik. Nah, sama dari Malik kan fi dhimmah niku sedurung dipasrahno duwite niku wis sah. Karena fi dhimmah niku sing penting sesuai dengan tanggungan. Kaya sampean tuku iki regane pira? 5.000 niku fi dhimmah. Tap tuku saiki karo iki iku jenenge muayyan. Saged paham? Saniki fi dhimmah kabeh. Lah tukune fi dhimmah kan wis sah. Tapi sayang penyerahannya ini miliknya amil, miliknya Malik. Betul loh. Kalau kita mengikuti pendapat ketika ada orang ghasab kemudian dijual dan kemudian dapat laba, terus bisa diberi lagi, labanya ini miliknya amil, miliknya ghasib. Kalau metode semacam ini berarti ketika terjadi ghasab semacam tadi, sing mendapatkan laba adalah amil yang pertama, bukan amil yang kedua. Loh, kenapa kok amil yang pertama? Sebab amil yang kedua itu hanya sebagai wakil daripada amil yang pertama. Hanya saja wakil mewakilkan kepada orang lain tanpa izin, yang semestinya itu tidak boleh kecuali qadhi, sebab aku karena darurat itu gak apa-apa. Qadhi krono akeh penggaweane maka diperbolehkan. Sangat paham. Nah lalu kalau di situ labanya adalah miliknya amil yang pertama, padahal yang menasarupkan itu amil yang kedua, lah dapat apa amil yang kedua?